Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa? Ya, saya Pak Kiai. Apa kabar? Alhamdulillah baik-baik Pak Kiai. Saya ini dan apa? Ya. Dapat surat kabar dari anak-anak yang bertugas di Sulawesi Tengah. Iya. Yaitunya Kepala Puskesmas di Marowo, Kecamatan Ulubongkah. Iya. Dia menyampaikan pesan selamat puasa. Oh iya. Jadi saya juga harus menyampaikan selamat puasa kepada anak saya yang ada di Kecamatan Ulubongkah, Kepala Puskesmas di Marowo, yaitunya Dr. Ummu Atiyah. Oh iya. Bersama dengan temannya Dr. Ismail bersama istri di Ampana. Iya. Dengan Dr. Nasir di Donggala. Semuanya teman-temannya yang selalu berada di rumah ini sekarang sudah bertugas semua. Oh iya. Jadi ucapan selamat puasanya sudah sampai dan saya juga membalas ucapan selamat puasa bagi anak saya dan saudara-saudaranya, teman-temannya di Sulawesi Tengah. Iya. Nah, bagaimana? Selamatlah begitu. Iya. ini. Dan apa? Bagaimana? Ada surat dari anak-anak? Enggak ada suratnya. Jadi saya rasa kita ucapkan saja selamat. Selamat berpuasa. Iya deh. Mari dan apa? Begini lagi. Pertanyaan untuk Pak Kiai dan Abah. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh, akan tetapi diangkat ke hadirat Allah. Kemudian menurut suatu riwayat bahwa Nabi Isa alaihissalam akan turun nanti menjelang kiamat. Oh iya, menjelang kiamat dia akan turun kembali. Pertanyaan saya begini, pertanyaannya Pak Kiai. Satu, apakah Nabi Isa alaihissalam diangkat dengan jasad dan rohnya, atau hanya rohnya saja? Itu yang pertama Pak Kiai. Yang kedua, apakah Nabi Isa alaihissalam turun sebagai penerus syariat dari Nabi Muhammad SAW, atau bukan? Yang ketiga, kalau bukan sebagai penerus, apakah syariat yang dibawanya berlainan dengan syariat Nabi Muhammad SAW? Oh, ini perbedaan ini kalau ada. Yang keempat, kalau menjadi penerus, apakah dianggap Nabi terakhir dari Nabi Muhammad atau sebagai hakim yang adil? Kami mohon penjelasan dari Pak Kiai dan Abah. Dari siapa itu surat dan Abah? Ini surat dari Idam Mukhlis. Dari Idam Mukhlis dari Palopo. Oh iya, surat dari Palopo. Iya. Tentang apakah Nabi Isa itu sudah wafat atau diangkat ke langit jasad bersama rohnya. Iya. Apakah kedatangannya ke dunia kembali sebagai Nabi terakhir atau penerus? Iya. Baiklah dan Abah. Iya. Masalah ini memang saya akan jawab agak lebih luas supaya dipahami. Itu bagus Pak Kiai. Sumber persoalan adalah surat Ali Imran ayat 55. Ali Imran Ali 55 ayat 55. Berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qalallahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah summa ilayya marji'ukum fahkum bainakum bima kuntum fihi takhtalifun. Itu ayatnya. Ayat berapa itu? 55 surat Al-Imran. 55 ayat surat. Artinya ingatlah tatkala Allah berkata, wahai Isa,
sesungguhnya aku akan mewafatkan engkau dan mengangkat engkau kepadaku dan membersihkan engkau daripada orang-orang yang kafir dan akan menjadikan orang-orang yang pengikut engkau lebih di atas dari orang-orang yang kafir sampai dengan hari kiamat. Maka kepada engkaulah tempat kamu kembali. Nah, maka kepada akulah tempat engkau kembali. Maka akan aku putuskan nanti dan di antara kamu dari hal-hal apa yang telah kamu perselisihkan padanya. Jadi pokok perselisihan di sini dan Abah. Terjadilah dua golongan. Golongan yang berpendapat Nabi Isa masih hidup. Sedangkan golongan kedua yang berpendapat Nabi Isa itu sudah mati. Golongan pertama pakai. Nabi Isa masih hidup. Masih hidup. Ini bertolak bahwa pendapat jumhur ulama bahwa Nabi Isa masih hidup, diangkat ke langit roh bersama tubuhnya dan dia tidak mati. Ada 3 alasan yang dikemukakan bahwa Nabi Isa itu tidak mati. Satu, tafsir ayat. Kata-kata inni mutawaffika menurut logat bahasa Arab bahasa Arab itu berarti mematikan. Saya mematikan engkau. Ini banyak dijumpai di dalam Al-Quran seperti kalimat tawaffahumul malaikatu surat Maryam ayat 53 dan Ali Imran 169. Segolong besar ahli tafsir mengatakan bahwa arti ayat bukanlah sebagai biasa dipahamkan. Tetapi inni mutawaffika diartikan sesungguhnya aku akan mengambil engkau. Jadi bukan akan mematikan engkau. Nah, itulah pendapat jumhur. Akan mewafatkan engkau, bukan, tetapi akan mengambil engkau. Sekarang ijma jumhur ulama. Ulama-ulama semenjak dulu bahwa Nabi Isa telah diangkat ke langit dan kelak akan kiamat dia akan turun ke dunia dengan tugas membawa membunuh babi dan memecah salib. Nah, jumhur ulama telah sepakat menafsirkan mutawaffika dengan mengambil engkau, bukan mewafatkan, tetapi mengambil engkau. Bahwa Nabi Isa tidak mati dan akan turun di hari dekat kiamat. Nah, itulah paham yang pertama daripada jumhur ulama. Yang kedua, Isa itu akan turun. Penjelasan akan turun Isa terdapat pada surah An-Nisa ayat 159 dan surah Az-Zukhruf ayat 61. Az-Zukhruf ayat 61. Bagaimana bunyinya pakai? Di dalam surah An-Nisa yang berbunyi wa inna min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi. Artinya sungguh di antara ahli kitab akan percaya kepadanya sebelum matinya. Bahwa domir pada kata-kata bihi ada di dalam la yu'minunna bihi, kata-kata bihi dan mautihi pada akhirnya itu kalimatnya kembali itu kepada Isa. Jadi kata-kata bihi dengan dianya. Nah itu. Sehingga artinya berbunyi begini. Tidak seorang pun dari ahli kitab baik Yahudi atau Nasrani kecuali mereka itu percaya kepada Isa sebelum Isa itu meninggal. Nah, tafsir ayat ini memberikan pengertian bahwa para ahli kitab akan percaya kepada Isa sebelum meninggal. Sedangkan sampai sekarang mereka itu belum beriman sebagaimana yang dikehendaki. Oleh karena itu Isa sampai sekarang masih hidup. Dan iman mereka itu harus terlaksana sebelum mereka atau sebelum Isa itu meninggal. Nah, dan ini akan terjadi nanti bila Isa turun di akhir zaman. Kedua, wa innahu la ilmu lis-saati fala tamtaruna biha. Fala tamtarunna biha. Zukhruf ayat 961. Artinya bahwa ia sesungguhnya tanda bagi kiamat, maka janganlah sekali-kali kamu engkar.
bahwa dhamir innahu pada surat itu kembali kepada Isa sebagaimana penafsiran lain-lain. Banyak yang berpendapat demikian. Dengan alasan bahwa pembicaraan pada kalimat-kalimat sebelumnya adalah tentang Nabi Isa. Artinya turunnya Isa adalah tanda kedatangan hari kiamat. Nah, itulah pendapat jumhur ulama dalam menafsirkan bahwa Nabi Isa akan turun kembali dengan kalimat bihi mautihi yang terdapat di dalam Al-Quran dan wa innahu pada surat Zukhruf. Nah, sekarang kita lihat hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Bagaimana hadisnya? Dalam hadis ini panjang sekali dan Abah. Cuma saya baca beberapa kalimat permulaan dan terakhir. Walladzi nafsi biyadihi la yushikanna ayunzila fikum ibnu Maryam. Sampai kepada hadis yakunu alaihim syahida rawahul Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah. Nah, itu bunyi hadisnya. Artinya bagaimana? Saya hadis kedua lagi nanti kita simpulkan. Di hadis kedua berbunyi yakhrujud dajalu fi ummati payam kusu arba'ina qala la adri arba'ina yauman au arba'ina syahran au arba'ina aman hingga sampai ila akhiril hadis yang berbunyi wa dzalika yaumun yukshafu an saqin, hadis riwayat Muslim. Nah, keseluruh dua hadis yang panjang ini kita simpulkan bunyi hadis itu. Nah, yang pertama dan Nabi. Nabi apa? Karena cerita Nabi ini. Nabi Isa turun dari langit dekat Menara Putih di timur kota Damaskus di Syria. Itu pengertian dari hadis tadi. Yang pertama. Dan yang kedua akan menjadi hakim yang adil. Nah, yang ketiga, dia akan memecah salib. Tidak akan ada lambang salib di dunia lagi setelah Nabi Isa turun. Nah, yang keempat, dia akan membunuh babi. Tidak akan ada orang memakan babi lagi. Itu yang keempat. Bunyi dari hadis yang panjang tadi. Yang kelima, semua orang kafir akan mati waktu turun Nabi Isa. Nah, yang keenam, semua manusia beragama Islam. Tidak ada lagi penganut agama lain dari Islam. Itu pengertian dari hadis Bukhari dan hadis Muslim tadi. Yang ketujuh, Isa akan membunuh Dajjal di Babul Lut sebelah timur kota Palestina. Di Palestina. Kedelapan, harta melimpah ruah. Tidak ada peminta-minta di waktu itu. Semua orang mau bersedekah, tetapi tidak ada orang yang mau menerima sedekah. Nah, itu di zaman Nabi Isa turun. Yang kesembilan, keinginan manusia beribadat saja. Satu kali sujud sudah lebih baik dari dunia dengan segala isinya. Begitu benar manusia beribadat zaman itu. Hebat betul itu. 10. Dunia aman. Hingga binatang berbisa tidak berbisa lagi. Binatang buas tidak buas lagi. Sapi aman dari harimau. Kambing aman dari serigala. Anak-anak main ular. Kemudian lipan. Tidak ada yang menggigit lagi. 10. Dunia aman dari peperangan. Tidak ada negara yang berperang lagi. 11. Tidak ada pemungutan pajak. Karena negara sudah sangat makmur. Yang ke-12. Nabi Isa akan mengerjakan ibadah haji. Haji ifrat, haji tamatu, dan haji kiran. Itu yang ke-12. Yang ke-13, Nabi Isa akan tinggal di bumi selama 40 tahun menurut hadis itu. Itu hadis Ahmad dan Abu Daud. Tetapi kalau menurut hadis Muslim itu 7 tahun dan Abah. 7 tahun. 14. Kemudian beliau meninggal dunia disembahyangi oleh seluruh kaum muslimin. 15. Beliau ditanam di Raudhah. Tahu dan apa Raudhah? Enggak tahu. Enggak tahu? Enggak, mana. Sudah haji kok? Iya, sudah haji. Hah? Iya, sudah. Di mana Raudhah?
Itulah Raudhah yang di mananya Pak Kiai? Alah, Raudhah itu di Masjid Madinah. Iya. Iya. Jadi beliau itu ditanam di Raudhah antara kuburan Nabi dengan kuburan Abu Bakar Siddiq. Iya, iya. Nah, kan itu jaraknya agak jauh itu. Iya, iya. Disitulah Nabi Isa ditanam berdasarkan hadis-hadis tadi. Iya, iya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, bagaimana? Nabi Isa telah wafat. Iya. Nah, itu pendapat yang kedua tadi. Sudah mati. Sudah mati. Iya. Nah, pendapat Aulusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani, mutawaffika berarti menyempurnakan ajal engkau dan mematikan engkau menurut jalan biasa. Tidak sampai dapat dikuasai oleh musuh-musuh yang hendak membunuh engkau. Nah, itu ayat mutawaffika. Kemudian warafi'uka ilayya, dan mengangkat engkau kepadaku, telah mengangkat derajat beliau, memuliakan beliau. Nah, kemudian mendudukkan beliau di tempat yang tinggi, yaitu roh beliau sesudah mati, bukan mengangkat badannya. Itu menurut Aulusi dalam tafsir Ruhul Ma'ani. Nah, yang kedua, Syekh Muhammad Abdu dalam tafsir Al-Manar pada jilid yang ketiga di halaman 317. Bagaimana bunyinya? Menurut beliau, ulama-ulama menafsirkan ayat ini menempuh dua jalan, kata beliau. Pertama yang masyhur ialah bahwa Isa diangkat dengan tubuhnya dalam keadaan hidup dan nanti akan turun kembali di akhir zaman dan akan menghukum di antara manusia dengan syariat Islam. Itu tafsiran yang biasa terjadi, kata Syekh Muhammad Abdu. Nah, yang kedua, kata beliau, ialah memahamkan ayat menurut asli yang tertulis, yaitunya mengambil, artinya mutawaffika dengan maknanya yang nyata, yaitu mati seperti biasa. Dan rafa'a, angkat, ialah rohnya diangkat sesudah beliau mati. Golongan yang mengambil tafsir cara yang kedua ini terhadap hadis-hadis yang menyatakan Nabi Isa telah naik ke langit dan akan turun kembali mengambil dua kesimpulan. Nah, itu. Jadi beliau, pendapat yang kedua ini mengatakan beliau memang sudah mati. Bagaimana dengan hadis yang Nabi Isa akan turun? Nah, ini pendapatnya. Hadis-hadis itu adalah hadis-hadis ahad. Yang bersangkut paut dengan soal akidah, tidak dipakai hadis-hadis ahad. Jadi dia tolak. Jadi hadis ahad itu berbeda dengan hadis mutawatir. Kalau masalah akidah harus hadis mutawatir. Yang kedua, turun Nabi Isa bukan turun tubuhnya, tetapi akan datang masanya, di mana bagaimana? Pelajaran Isa yang asli, bahwa intisari pelajaran beliau yang penuh rahmat, cinta dan damai akan bangkit kembali. Nah, itu. Jadi bukan Nabi Isanya, cuma ajarannya. Nah, itu. Dan yang ketiga, pendapat Said Muhammad Rashid Ridha dalam majalah Al-Manar jilid 10 di halaman 28. Tidak ada nas yang diterima dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa telah diangkat dengan tubuh dan rohnya ke langit dan hidup di sana seperti di dunia ini. Nas semacam itu, kata Rashid Ridha, tidak ada. Tidak ada pula nas yang soreh menyatakan bahwa beliau akan turun dari langit. Itu adalah tidak ada. Kebanyakan orang Nasrani yang menyebarkan di kalangan orang Islam masalah ini, memang masalah khilafiyah, kata Muhammad Rashid Ridha. Sekarang kita lihat pendapat Syekh Mustafa Al-Maraghi, bekas rektor Al-Azhar di Mesir. Beliau menjawab pertanyaan. Tidak ada dalam Quran suatu nas yang soreh tentang Isa diangkat ke langit dengan tubuh dan rohnya. Sampai sekarang masih hidup dengan tubuh dan rohnya. Ini
karena menafsirkan Al-Quran disesuaikan dengan hadis-hadis. Sedangkan hadis-hadis itu kata beliau tidak sampai kepada derajat mutawatir yang wajib diterima sebagai akidah. Orang menyalahi akidah itu tidaklah kafir dari syariat Islam. Nah, itu pendapat siapa? Mustafa Al-Maraghi. Sekarang bagaimana pula pendapat Syekh Muhammad Saltut? Rektor Al-Azhar, wafat tahun 1963. Hadis-hadis tentang Nabi Isa akan turun, riwayat-riwayat itu adalah kacau. Menurut ulama-ulama hadis, yang meriwayatkan itu adalah Wahab bin Munabbah dan Ka'ab bin Ahbar, keduanya ahli kitab yang masuk Islam, kata rektor. Meskipun ada hadis dari Abi Hurairah, namun adalah hadis ahad. Dan ulama ijma bahwa hadis-hadis ahad tidak dapat dijadikan dasar akidah dan urusan-urusan gaib lainnya. Ayat mutawafika, Allah Allah menjanjikan kepada Isa bahwa Allah mewafatkan menurut ajalnya dan mengangkat kepadanya dan memelihara dari tipu daya orang kafir, dan bahwa janji Tuhan itu telah terjadi. Maka tidaklah dia mati, dibunuh oleh musuh-musuhnya, dan tidaklah dia disalibkan, tapi disempurnakan Allah ajalnya, dan dia diangkat derajatnya. Nah, itu. Barang siapa yang tidak percaya bahwa Isa telah diangkat dengan roh dan tubuhnya ke langit, dan sampai sekarang masih hidup dan akan turun di akhir zaman, tidak mengingkari dalil qat'i, tidaklah keluar dari Islam. Itu bisa dibaca ucapan rektor ini dalam kitab Al-Fatawa. Yang keenam dan dari Syekh Abdul Karim Amarullah. Tahu dan siapa itu? Karim Amarullah. Itu saya itu. Saya mana? Oh, orang Sumatera. Siapa? Ya itu Pak Karim Amarullah. Apanya dengan Hamka itu? Hamka. Hamka itu? Bukan. Bapaknya Hamka. Dalam kitab beliau bernama Qaulus Shahih, beliau mengatakan menurut beliau Nabi Isa meninggal dunia menurut ajalnya dan diangkat derajatnya di sisi Allah. Jadi bukan tubuhnya yang dibawa ke langit. Itu pendapat Dr. Abdul Karim Amarullah, bapaknya Hamka. Nah, inilah dan pendapat pertanyaan saudara Idam tentang masalah ini. Jadi memang masalah ini ada yang mengatakan Nabi Isa sudah mati, ada yang mengatakan Nabi Isa masih hidup dan dia akan turun ke bumi sesuai dengan ayat-ayat dan hadis yang ada tadi. Nah, begitulah dan begitu saya pakai. Alhamdulillah. Terima kasih. Jadi saya rasa sudah cukup itu dulu Pak Kiai. Insyaallah disambung nanti. Insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.